Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita di podcast Laura. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu yang dapat menginspirasi kita, sekaligus bisa dapat panutan kita seperti tema kita hari ini, teman-teman. Tema kita hari ini adalah terkait kuliah sambil kerja. Perkenalkan, saya Laura Dela Cantika yang akan menemani kalian untuk menemani narasumber kita hari ini. Dan narasumber kita itu adalah Kak Fadil. Halo. Bisa diperkenalkan diri Kak Fadil? Perkenalkan, nama saya Panggi Fadila. Saya dari Prodi Teknik Mesin Angkatan 23 Universitas Tidar. Ya. Ngomong-ngomong nih soal kuliah sambil kerja, Kak Fadil udah berapa lama sih kuliah ini? Untuk kuliah sambil kerja itu kurang lebihnya di 2,5 tahun nih. Oh, 2 tahun, udah cukup lama ya. Lumayan. Kenapa Kak Fadil itu milih kuliah itu sambil kerja selama 2 tahun ke depan itu? Karena mungkin yang pertama, kalau untuk sekarang ya, itu Iya. karena kebutuhan sih lebih tepatnya. Kebetulan. Mungkin kalau di awal-awal pas kerjanya itu karena keinginan, penasaran aja. Penasaran. Dan Gitu. penasaran Kak Fadil itu terjawab tidak pas kakak kuliah? Penasarannya terjawab karena jujur capek, bagi waktunya susah. Cuman mungkin keterusan sampai sekarang itu dikarenakan udah ketergantungan, bisa dibilang udah butuh lah. Jadi kita harus kerja juga. Itu ketergantungan karena apa itu? Ya karena mungkin misal dari orang tua tahu kita kerja, mungkin bisalah sedikit meringankan beban orang tua. Nah, betul, jadi betul. ya awalnya mungkin dari kitanya, contoh lah uang mingguan atau bulanan itu udah nggak usah ditransfer, nanti transfer kalau ada kebutuhan aja, nah baru di cover gitu. Nah itu pembagian waktunya gimana kan tadi Kak Fadil udah bilang itu karena itu ada pembagian waktu juga ya kuliah sambil kerja tadi bilang itu cara membagi waktunya itu bagaimana ya? Buat ngebagi waktu itu tuh justru malah kita tuh ngutamain kuliahnya, karena kan bisa dibilang kalau sampingan saya yaitu Shopee Food itu sangat fleksibel, jadi kita bisa online dan offline kapan aja. Nah itu jadi kita utamain kuliahnya, nah untuk kerjanya kita mengikuti. Mengikuti. Jadi cara membagi waktu lebih ke kuliah dulu baru nanti kalau emang kuliah itu udah selesai baru on kerjaannya itu. Iya. Dan dari kerjaan tadi yang kakak bisa bagi-bagi waktu itu ada kaitannya nggak sama kuliah kerjaan tersebut? Nggak ada. Dari jurusan atau gimana? Iya, dari jurusan Kalau kakak misal sekarang. dari jurusan saya itu nggak ada Nggak ada apa, kaitannya ya? keterkaitannya tuh nggak ada. Karena itu full gimana? Itu Kerjanya. tuh kerjanya tuh ya cuma ngantar makanan. Tapi kan itu pasti ada pengalaman tersendiri pas kerja itu pengalamannya yang Mas bisa dapat pelajari gitu kan, itu termasuk Mas juga belajar kan? Pengalaman itu sebenarnya banyak sih, mungkin dari trouble, masalah itu banyak. Contoh lah, kita di motor, karena kan kita nganternya pakai iya, motor. Nah itu mungkin beberapa itu kendalanya di motor, karena ya motor setiap hari jalan itu kayak kita harus ekstra pengeluaran buat maintenance atau perawatan itu di oli, terus di bagian pengereman sama di bagian ban itu yang sangat riskan habisnya. Mungkin kalau buat pengalaman selama bekerjanya itu ya lebih ke ditipu sih. Kalau bahasanya itu orderan fiktif. Sekarang banyak orderan fiktif seperti itu ya berarti ya? Banyak. Itu seminggu itu orderan fiktif? Ya pasti, itu tuh serentak. Ketika di satu hari itu ada, nah itu bisa jadi satu hari tersebut itu banyak orderan fiktif. Berarti suka dukanya kerja sambil kuliah tuh kan kerjanya ngambil itu, suka dukanya itu salah satu dukanya tuh itu ya? Iya. Dapat orderan. Tapi suka kan ada suka ada duka. Sukanya kuliah sambil kerja itu apa?
Sukanya itu jadi kita tuh lebih bisa punya target dalam arti itu kayak kita punya keinginan apa kita bisa usahain. Nggak mungkin kayak kita udah di umur segini, contoh lah katakanlah kita pengen barang A. Nah, Mm-mm. terus kita minta orang tua. Pastilah kalau orang yang ya seseorang udah berumur ya kayak saya di kepala dua itu ya agak nggak enak lah kalau minta ke orang tua. Nah itu untuk sukanya tuh kita bisa ngusahain apa yang kita pengen sendiri. Oh, dan itu selama tadi sudah dijelaskan selama 2 tahun itu bekerja dan pekerjaannya itu tidak mengganggu waktu kuliah. Tidak. Oh, sukanya bisa beli barang sendiri dan lain-lainnya ya. Dukanya tadi kena orderan fiktif ya. Oh, kalau misalnya nih teman-teman mau join di pekerjaan kakak itu tips-tipsnya biar bisa bertahan lama seperti kakak itu gimana? Kalau bertahan lama enggaknya itu tergantung orangnya. Niat mungkin. Niat, lebih ke niat. Karena kan beberapa, yaitu yang sudah saya jelaskan, orang itu bertahan di salah satu pekerjaan itu, yang pertama mungkin karena dia kepengen, yang kedua karena dia butuh. Mm-mm. Jadi kalau dia kepengen dalam arti pasti dia punya apa yang kepengen dibeli. Itu dalam konteks kepengen. Kalau kita dalam konteksnya butuh, mau misal capek nggak capek ya tetap kita kerja karena kita butuh. Nah itu kalau buat tipsnya, misal contoh di pekerjaan yang saya kerjakan sekarang itu ya mungkin ya dari Anda kalau misal untuk kuliah kepengen sambil kerja itu sangat direkomendasikan lah. Direkomendasikan di kayak kerja kayak Kak Fadil karena Ya, tadi dibilang kayak nggak mengganggu waktunya karena bisa on on off sesuai semaunya. semaunya ya. Jadi bisa kuliah terus nanti jeda bisa kerja sesuai keinginan kita mau jam berapa ya. Oh, itu berarti capek banget ya. Kuliah sambil kerja itu capek ya berarti. Dengan waktu yang sudah dibagi habis kuliah kan sih sudah mengerjakan itu dan lain. Iya. Nanti kerja itu secapek itu ya berarti. Bisa dibilang capek. Mungkin kalau misal teman-teman awal-awal mulai, itu pasti kerasa capeknya tuh capek banget. Walaupun mungkin bisa dibilang kerjaannya tuh cuman jadi motor, kita cuman jalan ngambil orderan, ngantar gitu-gitu doang. Cuman secara kita alami itu capek. Karena capek kalau udah kuliah sambil kerja, makanya otak sama fisik itu benar-benar berjalan guys. Iya. Kalian berarti hebat banget nih yang kuliah sambil kerja ke Kak Fadil. Eh, kasih support ke teman-teman biar mereka tuh makin semangat Kak Fadil. Bagaimana kata-kata mutiara dari Kak Fadil nih buat teman-teman biar teman-teman makin semangat dalam kuliah sambil kerja, apalagi yang kuliah sambil kerja itu ya, dan apalagi yang kuliah nggak sambil kerja ya. Iya. Itu kalian harusnya dengerin ini. Oke, buat teman-teman yang misal sedang menjalani pendidikan, lebih fokusnya ke kuliah, misal teman-teman mungkin dari segi ekonominya kurang, atau misal dari secara kebutuhan juga kurang, karena kan beberapa kalau kita masuk kuliah kan, ya mungkin dari gaya hidup juga kita meningkat drastis karena teman-teman, ya beberapa banyak teman-teman tuh kayak gaya hidupnya mewah atau apa ya. Kalau misal kalian ingin mengimbangi ya kalian kerja karena belum tentu semua orang tua itu bisa nge-cover semuanya. Ya buat kalian tetap semangat, pasti capek lah. Tapi ingat tujuan kalian ke kota yang kalian menempuh pendidikannya itu untuk kuliah. Teman-teman, sekali lagi dari semua yang bisa saya rangkum itu, ketika kita itu kuliah atau kita mau kuliah sambil kerja, carilah pekerjaan yang bisa ngeduluin kuliahnya, kayak bagi waktunya tuh mudah. Kayak misal kita hari sekian-kian, jam-jam sekian kita kuliah, itu juga harus bisa mengatur untuk tetap kerja seperti itu, tapi jangan menduakan kuliah, harus jadikan nomor satu. Dan kalian harus tetap semangat karena kuliah sambil kerja itu emang benar-benar menguras energi ya teman-teman.
Nah, dari pengalaman Kak Fadil ini kita dapat belajar bahwa kuliah sambil kerja itu nggak bikin kita lupa sama kuliah asal kita bisa bagi waktunya ya. Dan kalian harus tetap semangat dan jangan lupa tetap nonton terus podcast Laura yang selanjutnya. Terima kasih Kak Fadil sudah datang ke Sama-sama. podcast Laura dan menginspirasi teman-teman pada hari ini.